Prime, podcast for curious mind. Legacy Pak Jokowi, lihat aja depan sama belakang. Jangan sampai masuk ke ruang tamu, ke ruang tengah, dapur. Jangan urusin dapurnya, nanti sedih sendiri. Kita kritisi bukan berarti kita nggak suka. Ya ada hal baik yang mungkin diniatkan oleh pemerintah. Cuman ada beberapa hal yang harusnya jauh lebih dipikirkan sih. Hai Sapiens, bareng lagi kita Aika dan Eki tentunya di FOMO Sapiens. Yes, setiap hari Jumat ya. Ya. Di pekan ini kita mau ngelihat ini nih kehebohan di gelaran Olimpiade Paris 2024. Ya, jadi kemarin tuh kan dari Paris tuh ngebuat fasilitas namanya Kampung Atlet. Iya, keren ya. Iya, kampung bener. Tapi nggak kayak kampung gitu. Kamu nggak kayak kampung ya kan? Niatnya gitu, karena di situ sebenarnya kita mau bikin kok kita kayak gue dari panitia Parisnya ya. Jadi panitia Olimpiadenya tuh mau bikin di mana satu tempat itu emang buat terintegrasi buat para atlet istirahat, bisa ngobrol sesama atlet antar negara, atau bahkan bisa ya jalan-jalan sekitaran situ lah, ada makanan dan lain-lain. Bahkan fasilitasnya juga di situ harusnya Paris banget lah, di mana katanya negara dengan gastronomi dunia gitu. Gastronomi tuh makanan-makanan yang udah tingkat atas lah gitu. Tapi kan porsinya dikit. Ya nggak cuma porsinya doang, ternyata kualitasnya juga tidak segitunya. Oh iya. Banyak atlet-atlet yang mengeluhkan. Yang pertama dari kasurnya tuh keras banget katanya. Kayak dialasin pakai kardus, gila anjir. Lebih dari rusun-rusun kumuh di Jakarta ya. Maksudnya Paris loh. Habis itu makanannya biasa-biasa aja ternyata Kak. Ya bahkan ada unggahan dari salah satu TikTokers ya namanya Gauf memberikan video tour terkait kondisi dalam fasilitas yang katanya senilai 1,6 miliar nih. Wah, dolar tapi dolar loh. Berarti sekitar 26 triliun. Tapi ternyata kamarnya gitu-gitu aja. Kok nggak sesuai dengan harganya. Dan mereka kan niatannya tuh kalau di Paris tuh wah kampung atletnya tuh dibikin yang green living gitu mungkin maksudnya. Ya kan, jadi kayak semua yang berkonsep hijau, ramah lingkungan. AC kagak ada ya kan. Jadi kardus tuh kan karena kertas bisa didaur ulang gitu. Kalau semua kapuk kan mungkin agak ribet kan daur ulangnya. Apalagi kalau ngambil dari bulu-bulu angsa ya. Betul, kan. Kasur terbaik kan bulu-bulu angsa kan. Mungkin ini supaya nggak terlalu nyenyak bobo-bobonya para atlet ini ya. Biar mereka punya persiapan yang lebih matang karena udah dipres dari awal. Karyawan aja disuruh kerja di bawah tekanan ya, mampu bekerja di bawah tekanan, harusnya atlet lebih dong gitu. Iya benar, apalagi mereka latihannya kan lebih keras gitu ya. Di Eropa tuh kan lagi cuaca lagi musim-musim panas gitu lah, apalagi di Paris yang bisa sampai ya 35 derajat ya, kurang lebih kayak di sini. Tapi di sana tuh kan ya karena mereka terbiasa misalnya dingin, giliran musim panas tuh panas banget gitu kan. Betul. Nah, tapi kurang nyaman nih karena mereka nggak punya penyejuk ruangan, aircon gitu. Kasiannya para atlet tuh mereka jadi kayak ini loh. Ya udah deh kita beli AC portable sendiri aja gitu. Jadi banyak atlet-atlet itu yang akhirnya nyediain sendiri gitu. Termasuk ini juga kan yang kontingen Indonesia kan gitu juga tuh. Oh benar, dia akhirnya sibuk. Karena takutnya malah jadi nggak nyaman kan. Karena di judge semua orang kayak atlet nge-seks kan nggak juga kan. Yang penting tuh oke kalau itu ada sebagian dari permasalahan. Tapi yang utama kan kenyamanannya harus dicentang dulu. Sama ada satu lagi Kak. Apa tuh? Kasus pencurian. Lumayan. Waduh. Di sana tuh setidaknya ada 5 pengaduan pencurian yang masuk. Maksudnya kayak kehilangannya tuh sekitar 52,9 juta. Waduh. Ya kalau buat di euro nggak terlalu gede lah ya begitu. Di kita kan yang dicuri triliunan tapi nggak bisa ketangkep. Iya. Nah ini ciri khas dari KBR teman-teman, akan ada orang yang tiba-tiba kita nggak tahu siapa yang bakal disinggung. Pokoknya manuvernya nggak ada yang jelas bakal kemana. Dan nanti kebaca sendiri aja lah gitu kan. Kita nggak bakal mention nama juga ya kan. Betul, nggak akan ketebak maksudnya tadi kok ketebak. Ayo kita lanjut lagi di FOMO Sapiens dari KBR Prime, jalan pintas yang nggak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki dan Aika. Ada berita yang lumayan cukup progresif nih. Jadi ada peraturan pemerintah kesehatan izinkan aborsi bersyarat. Jokowi akhirnya sahkan peraturan ini ya untuk orang-orang yang pengen aborsi boleh. Tapi ada syaratnya. Nah, apa tuh? Ya, pokoknya buat teman-teman yang kena kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Nah, pokoknya yang hubungannya sama itu akhirnya bolehlah untuk memilih jalur aborsi ini. Itu salah satu yang paling penting. Itu yang selalu diperjuangkan sama teman-teman aktivis
aktivis ya kan. Nah akhirnya tahun 2024 buat teman-teman ada angin segar lah. Jadi ada syaratnya gitu ya. Jadi alasannya adalah karena ada kehamilan yang punya indikasi kedaruratan medis dan atau kehamilan akibat tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lainnya gitu. Jadi kayak maksudnya ada kabar baik gitu buat khususnya para korban kekerasan seksual kan. Kalau sekarang kan kita pilihannya apa tuh coba? Kalau yang terjadi gitu ketika aborsi dinilai sebagai hal yang ilegal gitu, lu bisa dipenjara gara-gara lu melakukan aborsi gitu kan, bisa dipidana. Kalau nggak pilihannya apa? Kalau yang sekarang dikawinin kan? Sama pelakunya gitu. Udah trauma pelakunya malah dibikin satu rumah. Aduh. Nah, gimana itu? Menurut Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi, selama ini korban tindak pidana kekerasan seksual tidak pernah diberikan informasi mengenai pelaksanaan aborsi yang aman. Hak-haknya dia ketika melakukan aborsi gitu ada gitu sebenarnya. Perkosaan misalnya itu ternyata salah satu hak korban tuh untuk dapat pil kontrasepsi darurat gitu dalam waktu 5 hari usai kejadian TPKS itu gitu. Jadi itu salah satu haknya, dan mungkin banyak orang yang belum tahu gitu kan, ketika tindak perkosaan terjadi sebenarnya ada tindakan-tindakan untuk menjaga kehamilan misalnya gitu, dan itu adalah haknya si korban gitu misalnya. Tapi itu emang sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh jauh lebih harus diketahuin sih. Kalau kita lihat sekarang kan tindak kekerasan seksual itu kan angkanya juga sangat memprihatinkan ya. Kalau dari catatannya Komnas Perempuan, kasusnya kekerasan seksual dari bulan Mei 2022 sampai Desember 2023 itu 4.100-an kasus gitu, dan yang paling banyak adalah kekerasan seksual berbasis elektronik KSBE, diikutin sama pelecehan seksual dan pemerkosaan. Jadi kayak adanya PP ini tuh menjadi sebuah hal yang baik gitu ya. Tapi harus dilihat juga nih, sejauh ini kan kita belum lihat ada aturan oke lah gitu. Tapi nanti di aplikasinya gimana gitu ketika siapa yang ditunjuk, kemudian biasanya kan nyangkutnya gitu kan kayak UU TPKS nih, bagus banget gitu. Tapi begitu di lapangan belum tentu semua SDM di pemerintahan paham gimana, atau mungkin belum ngeh juga ada aturan itu misalnya. Iya, belum tercerdaskan. Aborsi astagfirullahaladzim, langsung dijudge lu, apalah disuruh pulang, disuruh bertaubat. Padahal dia korban. Sejak keluarnya PP itu gue sempet scrolling kan di timeline kan, terus lihat komentarnya orang-orang gitu. Tapi ternyata nggak sedikit loh yang kayak, boleh nih aborsi gitu-gitulah. Jadi kayak, terus ini salah siapa? Ini siapa dong yang dosa kalau kayak gini? Kalau menurut gue sih yang dosa tetap pemerkosanya sih. Iya kan, ini kan yang dia nggak baca detail. Kayaknya orang-orang ngira tuh aborsi buat siapapun gitu. Mesti kayak pemerintah sekarang belum menanganin buat kasus yang kayak di luar negeri kan udah sampai lu one night stand abis itu kejadian lu boleh aborsi gitu. Tapi kalau ini kan khususnya emang cuman buat victim kan. Orang-orang yang kena kekerasan seksual mungkin nggak sampai di situ bacanya, jadi dikiranya udah langsung dijatuh dosa. Kayak masa dia bertanya siapa yang salah gitu ya. Tapi ya dari adanya PP ini, gue jadi kepikiran ya, sejak Pak Presiden berkantor di IKN, walaupun boboknya katanya nggak nyenyak gitu ya di kamarnya itu, aturan yang diteken progresif ya. Apa karena sejak bekerja di IKN nggak nyaman jadi pengen kerja. Betul, bagus juga ya. Wow, tapi emang udah ngantor di sana ya. Kayaknya pas lagi nggak nyaman gitu. Ini kali ya nggak nyamannya korban kekerasan seksual. Saya harus tanda tangani gitu. PP itu. Karena nggak PP kesehatan tuh ternyata bukan cuma satu isinya kan, bukan soal aborsi bersyarat itu, tapi ternyata banyak banget tuh yang misalnya kayak kewajiban ngasih ASI sejak bayi lahir ada, terus menghapuskan sunat perempuan, sampai ke larangan diskon produk susu formula gitu-gitu kan. Sampai ke nanti kita bakal bahas di segmen berikutnya tuh. Tapi sebenarnya gini kali Kak, kan orang kalau tinggal di tempat yang penuh banyak kesalahan gitu ya, pilihannya ada dua, cuman dia makin nggak sadar diri atau dia jadi ingat, wah di sini banyak banget kesalahan, gue harus bikin kebaikan nih gitu. Kan IKN mungkin dibangun dengan rasa bersalah kali ya. Legacy. Legacy ya, kalau katanya itu projo tapi makanya dia pengen ngasih kebaikan. Ini salah satunya. Harus balance, hidup harus balance gitu. Belum terlalu sih kalau cuman ini doang ya. Masih banyak yang perlu dikejar, apalagi bentar lagi dia mau berhenti ya kan. Kan mengejar ini bentar lagi kan, udah tinggal hitungan berapa bulan lagi nih. Kan gitu, sudah akan berganti. Apalagi nih kayak yang lagi rame nih. Bentar sebelum kesana, jangan lupa nih untuk Sapieners ikutan survei audiensnya KBR Media. Jadi caranya cukup kunjungin kbrprime.id, terus dapetin official merchandise dari KBR Media.
Nah, kelanjutannya itu tadi soal PP Kesehatan kan banyak yang banyak yang dijembrengin gitu poin-poin yang menarik kan dalam pasal kesehatan PP Kesehatan itu, dan akhirnya banyaklah dilirik sama orang. Nah, salah satunya soal ini larangan menjual rokok eceran alias ketengan. Tapi itu bukan baru-baru banget sih sebenarnya, gue udah denger itu dari 2022 deh. Nah, ini kalau dari opini lu sendiri, Pak Jokowi ngelarang buat jualan rokok ketengan. Nah, lu pribadi gimana tuh? Iya, salah satu upaya untuk menekan angka prevalensi perokok pemula, anak, remaja, oke lah ya gitu kan. Iya, sejauh itu untuk mengurangi beban kerugian negara gara-gara penyakit akibat rokok gitu. Iya, gimana ya, orang-orang terkaya di Indonesia ini kan adalah produsen, maksudnya yang di industri rokok gitu ya. Jadi gue nggak yakin juga sih, karena banyak jalur-jalur lain. Menurut gue sih nggak efektif ya. Iya, kalau cuma menekan doang, padahal dari hulunya tuh bukan itu gitu ya. Itu cuma hilir doang ya. Gimana cara ngecekin buat warung nggak boleh eceran? Sampai di situ aja sudah sulit banget. Pun kalau ternyata nggak boleh eceran, ya udah tinggal patungan, beli bareng, bisa aja gitu. Karena berani nggak bikin regulasi yang ketat banget buat rokok gitu? Kalau emang beneran mau serius, itu kan juga yang sulit kan? Karena kan mungkin bisa jadi dapat bagian, maksudnya bagian, ya tahu ya maksudnya. Ya, gue gak ada masalah sama lu yang ngerokok dan lain. Ngerokok kan bikin lu bergaya ya kan, ya daripada lu mati gaya kan, yang mending ya udah bergaya sampai mati gitu. Itu hak lu, gue juga nggak ada masalah. Ortu gue dan lain-lain ngerokok, tapi kalau lu tahu ini secara big picture nih, pemerintah yang punya datanya lebih banyak mudaratnya, ya lu lah yang bikin aturan yang lebih. Kayaknya kalau cuma eceran doang nggak dibolehin, ya benar sih, nggak ngefek itu. Dan jangan lupa juga bahwa sekarang orang opsinya kan makin lebih banyak kan, termasuk rokok-rokok. Lu tuh kan rokok-rokok sekarang yang udah nggak jelas cukainya apa segala macam. Kalau rokok-rokok yang ada cukainya kan minimal masih ada pengawasan di situ gitu kan. Lu masih walaupun nggak all out banget, tapi kan minimal tahu apa aja yang di dalamnya. Tapi kalau yang nggak ada cukainya yang sekarang banyak beredar itu nggak ada pengawasannya, apa nggak sama aja masalahnya, malah akan lebih bahaya nggak sih? Cukai kita nggak dapat, devisa nggak masuk, habis itu penyakitnya nambah. Iya, itu ditanganin juga sama BPJS gitu. Maksudnya emang gila-gilaan banget men, penyakit rokok ini emang kayak gula sih. PP ini mendapat apresiasi lah gitu ya, bahwa wah ini paling enggak sekarang pemerintah cukup lebih tegas lah dibandingkan aturan-aturan yang ada sebelumnya. Kalau menurut peneliti begitu. Kayaknya emang ini nih, Pak Jokowi ini pengen bikin kesan yang baik di awal sama di akhir. Nah, tapi jangan pernah lihat di tengah-tengah. Pokoknya kalau di tengah-tengah selama menjabat, kita nanti kesel aja adanya gitu. Tengah-tengah jangan cukup di depan dan di belakang ya. Bahwa proses tidak penting. Ya, proses tidak penting. Pada proses itu yang akan mengantar kita, bapaknya turun, kita masih lanjut Pak di negara ini. Pokoknya itu legacy Pak Jokowi, lihat aja depan sama belakang. Jangan sampai masuk ke ruang tamu, ke ruang tengah, dapur. Jangan urusin dapurnya, nanti sedih sendiri. Kita kritisi bukan berarti kita nggak suka. Ya, ada hal baik yang mungkin diniatkan oleh pemerintah. Cuman masih miss. Ada beberapa hal yang harusnya jauh lebih dipikirkan sih. Termasuk soal PP ini kan ya, kita juga mengapresiasi ada PP ini. Kan oke juga, tapi jangan lupa juga ada misalnya kayak pengawasan di lapangannya gimana. Jangan hanya bagus, kan sekarang aturan mah banyak ya kan, aturan mah bagus-bagus, tapi kalau sampai ke bawahnya nggak ada yang ngawasin, siapa emang mau tuh Satpol PP satu-satu diturunin ngecekin warung Madura misalnya satu-satu gitu, nggak ngejual rokok ketengan misalnya gitu kan, atau apa gitu kan. Tapi ya, nah kita pengen lihat juga nih, karena Lembaga Kajian Center for Indonesia Strategic Development Initiative atau CISDI yang pernah ngecek juga tuh, kan sebenarnya rencana larangan menjual rokok ketengan tuh udah ada dari 2022 pada masa-masa pandemi kala itu. Nah, emang sih temuannya CISDI itu memang pandemi itu berdampak pada perekonomian rakyat. Tapi pola konsumsi rokok di Indonesia itu nggak berkurang. Sekarang gimana gitu kan? Karena kan udah adalah alternatif bisa ngakalin rokok yang mahal mah ganti ke yang lebih murah. Nah, kalau sekarang gimana tuh? Apalagi lihat prevalensi perokok anak remaja kan naik terus tuh angkanya. Nah, gimana dengan kebijakan yang sekarang? Nah, kita bakal ngobrol nih bareng researcher tobacco control dari CISDI, Ghea Melinda. Dengan keputusan yang baru dari Bapak Jokowi ya kan, rencana larangan jual rokok ketengan yang udah muncul nih sejak tahun 2023 ya kan. Pas masa itu CISDI menganggapnya upaya untuk itu udah terlambat gitu. Nah, gimana respon soal larangan penjualan rokok yang akhirnya sekarang udah disahkan nih? Iya, tentunya lembaga kami sangat mengapresiasi ya usaha yang dilakukan pemerintah, kayak seperti yang kakak tadi bilang ya. Udah dari tahun 2023 kita tungguin, lumayan bisa dibilang lebih
lebih mundur jauh gitu ya dibandingkan negara-negara lain, karena sebenarnya pas tahun 2023 kita ngelakuin riset itu kita nemuin bahwa pelarangan penjualan rokok ketengan ini udah dilakukan atau diberlakukan di sekitar 87 negara di seluruh dunia, dan Indonesia saat 2023 kemarin baru merencanakan adanya pelarangan penjualan rokok ketengan itu, kemudian dengan bergulirnya waktu akhirnya disahkan saat ini. Tapi kita tetap mengapresiasi ya usaha pemerintah gitu, alon-alon asal kelakon gitu ya. Nggak apa-apa kita sedikit terlambat, tapi akhirnya kita bisa mengesahkannya sekarang gitu. Paling nggak ada progresnya lah gitu ya, daripada nggak sama sekali. Iya, apresiasi lah ya, ada apresiasi juga. Nah, tapi nih ya, bakal efektif nggak sih di aturan ini di lapangan gitu? Kan petunjuk teknisnya, juknis segala macam kan belum ada nih kan. Nanti kira-kira kendalanya tuh di mana gitu? Iya, jadi sebenarnya juga kita perlu tarik ke belakang dulu ya. Sebenarnya si konsumen rokok ketengan ini siapa sih? Nah, ternyata di beberapa riset di tingkat global maupun di Indonesia itu menemukan bahwa rokok ketengan ini populernya di kalangan anak-anak bahkan ya. Dan juga orang dewasa tapi yang punya finansialnya di bawah rata-rata. Jadi bisa dibilang kelompok rentan gitu ya. Kemudian bakalan efektif atau enggak? Kalau dari riset kita kemarin tuh kita nemuin sebenarnya konsumsi rokok ketengan ini tuh berhubungan dengan perilaku eksperimen merokok pada anak-anak. Jadi sebenarnya menurut kita pelarangan penjualan rokok ketengan ini sangat-sangat berarti ya buat menekan atau mencegah anak-anak buat inisiasi merokok, maupun anak-anak ini bisa lanjut gitu untuk terus merokok. Karena kan mereka awalnya walaupun dari riset kita nemuinnya mereka bereksperimen, tapi mereka kan bisa punya resiko yang lebih besar gitu jadi perokok harian. Jadi kalau misalnya dibilang efektif atau enggak, dan karena belum ada juknisnya, memang dari beberapa negara yang udah sebelumnya memberlakukan, karena kan sebenarnya pelarangan rokok ketengan ini bukan hal yang baru gitu di dunia. Kalau misalnya mau dibilang efektif atau enggak, pertama kita harus memastikan bahwa peraturan ini nggak cuma disahkan, tapi juga tetap harus ada pengawasan dan penegakannya. Pengawasannya seperti apa? Bisa dilakukan pengawasannya, misalnya dilakukan monitoring yang rutin gitu ya, dilakukan inspeksi dadakan ke warung-warung, juga bisa ada aturan yang jelas gitu tentang sanksi kalau ada warung yang melanggar peraturan ini. Misalnya kalau yang pernah lembaga kami pelajarin itu di Filipina, dia punya namanya task force gitu atau apa ya, kalau di sini satuan tugas kali ya. Oh, satgas gitu ya. Iya. Jadi kalau yang di Filipina itu di suatu kota mereka kolaborasi dengan dinas lingkungannya, ada beberapa pegawainya gitu yang punya tugas khusus buat inspeksi ke lapangan, dan petugas khususnya ini bakalan dapat insentif menarik mereka gitu buat melakukan pekerjaan itu. Apa yang bisa dilakukan sama pemerintah untuk menurunkan prevalensi perokok anak dan remaja nih? Kalau kita bicara anak-anak, yang paling penting dan utama dari riset maupun temuan kita di lapangan adalah bagaimana caranya rokok itu nggak bisa lagi dibeli oleh mereka, dan rokok itu susah untuk diakses. Jadi selama ini kan harga rokok itu masih murah banget ya, apalagi udah harga packnya murah, masih sekitar 20 ribuan, padahal uang jajan mereka per minggu itu bisa sampai 50 ribu. Istilahnya hampir separuh dari uang jajan mereka per minggu gitu kan. Jadi bisa dibayangkan betapa terjangkaunya harga rokok pack di Indonesia. Terus juga sebelum ada peraturan ini, rokoknya masih bisa dibeli ketengan yang seharga 1.900. Harga rokok kita kan bervariasi ya, karena kita itu punya layer gitu di cukainya. Sehingga masih ada misalnya mereka biasanya konsumsi rokok A naik, ternyata masih ada pilihan rokok B yang harganya nggak naik karena dia ada di layer cukai yang di bawah gitu. Jadi kalau dari kita selain aturan ini juga harus diikuti dengan peraturan-peraturan lainnya, misalnya yang tadi menaikkan cukai secara signifikan, simplifikasi layer cukainya, terus juga penegakan pembatasan pembelian rokok kan dinaikin ya sekarang 21 tahun. Nah, sedangkan dari riset kita kemarin di lapangan itu hampir semua anak-anak mereka itu nggak pernah dilarang pas beli rokok di warung, bahkan mereka masih pakai seragam juga masih dikasih aja gitu rokoknya. Jadi walaupun kita memang udah punya aturannya bahwa ada pembatasan pembelian rokok bagi yang di bawah 21 tahun, tapi ternyata
penegakannya di lapangan memang lemah ya. Takutnya dengan adanya larangan ini bukannya malah mendorong orang untuk kayak oke, kita nggak boleh ngerokok nih apalagi buat anak-anak. Benar. Tapi malah jadi banyak rokok-rokok ilegal gitu yang nggak ada cukainya atau ya beralih ke rokok elektrik. Itu kalau dari teman-teman Cisdi gimana tuh? Karena kita kan evidence based ya, jadi kita sebenarnya agak lucu juga sih ya, kenapa bisa ada argumen kalau rokok batangannya dilarang, nanti rokok ilegalnya atau rokok elektroniknya bisa meningkat gitu. Karena sebenarnya dari yang kita ketahui tentang rokok ilegal ini, narasinya sering banget gitu dinaikin. Kalau kita mendukung kenaikan cukai, nanti narasinya rokok ilegal lagi gitu ya. Sekarang rokok batangan dilarang, kembali lagi gitu ke rokok ilegal. Karena sebenarnya kalau kita ngelihat dari studi yang udah pernah dilakuin, sebenarnya belum terbukti ya narasi itu. Terus juga menurut kita sebenarnya rokok ilegal itu kenapa bisa meningkat? Pertama karena memang lagi-lagi pengawasannya yang kurang, terus sanksinya juga masih belum jelas dan masih lemah gitu. Kemudian dari studi Prakarsa, kalau pernah dengar organisasi think tank juga yang pernah ngelakuin survei tentang konsumsi rokok ilegal di Indonesia, itu ternyata ditemukan sekitar 2%. Bisa kita bandingkan dengan konsumsi rokok ketengan di Indonesia pada anak-anak. Menurut Global Youth Tobacco Survey tahun 2019, rokok ketengan sekitar 66% di murid sekolahan. Kemudian kita lakuin FGD kemarin tahun 2023, sekitar 83% dari anak-anak yang kita wawancara tuh bilang mereka konsumsinya lebih seringnya rokok ketengan. Bahkan pas mereka awal mulai ngerokok itu juga rokok ketengan. Bisa kita bandingin ya, konsumsi rokok ilegal itu 2%, sedangkan konsumsi rokok ketengan itu sebegitu besarnya gitu, hampir 70-80% tadi kan. Berarti kalau misalnya kita mengesahkan kebijakan rokok ketengan tuh kita bisa punya posibilitas, punya kemungkinan yang lebih besar buat menyelamatkan populasi ini gitu. Walaupun kita nggak bilang rokok ilegal itu nggak penting, cuma bisa kita bilang pelarangan rokok ketengan ini bakalan punya manfaat yang lebih besar gitu. Sebenarnya ada satu kebijakan yang efektif dan itu nggak butuh dana banyak, yaitu adalah dengan menaikkan cukai dan harga rokok di pasaran. Kenapa? Karena sebenarnya anak-anak itu nyoba rokok ya karena mereka bereksperimen gitu. Nah, dengan kita menaikkan harga dari rokok, itu akan membuat mereka berpikir 2 kali, atau bahkan kalau harganya signifikan banget naik, mereka bakalan bisa berpikir puluhan kali gitu buat mencoba dan mengkonsumsi rokok secara rutin. Kemudian juga kita sadar bahwa kebijakan di pengendalian tembakau itu nggak bisa berdiri sendiri-sendiri, tetapi harus kayak satu paket gitu ya, bundling gitu. Jadi selain harganya harus mahal, kita juga harus ada penegakan tadi yang anak-anak dilarang beli gitu. Walaupun sebenarnya udah ada aturannya, tapi ternyata di lapangannya kan masih tetap banyak dilanggar. Terus juga KTR, Pictorial Health Warning, edukasi harus beriringan gitu, ke jalan pelan-pelan sama-sama ditingkatkan dan ditegakkan gitu. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Nah, Sapieners, kalau tadi kita di awal udah ngebahas soal Olimpiade Paris 2024, soal permedalian. Nah, Indonesia nggak mau kalah juga. Kita juga punya yang namanya gold. Gold apa tuh tapi? Golden Visa. Wah. Ini lagi-lagi adalah peluncuran baru dari Bapak Jokowi ya. Hari ini emang semua apa yang diluncurkan oleh Pak Jokowi ya.
Ini fasilitas Golden Visa Indonesia di mana teman-teman asing atau wisatawan atau pokoknya talenta global pebisnis bisa punya rumah kedua di Indonesia gitu. Betul. Jadi ditargetin buat investor sih sebenarnya. Ya, investor, pebisnis, pokoknya yang memenuhi kriteria. Salah satunya tentunya kriterianya punya duit. Mereka akan mendapatkan izin untuk tinggal di Indonesia 5-10 tahun. Wah, kalau Iya. berinvestasi di Indonesia. Betul. Ini sudah tercantum di peraturan Menteri Hukum dan HAM ya nomor 22 tahun 2003 tentang visa izin tinggal. Pokoknya wah kalau lu punya uang, lu punya kuasa guys gitu. Iya, masuk di sini guys. Investor asing perorangan yang pengen bikin perusahaan di sini di Indonesia itu harus investasi paling enggak 2,5 juta US dollar atau setara 38 miliar rupiah. Wow, Itu wah. untuk 5 tahun lu bikin usaha di sini ya kan, lu boleh dah tuh. Yang penting lu harus berinvestasi di sini. Nah, tapi kalau buat tinggal, masa tinggal 10 tahun, nilai investasinya tuh kurang lebih 5 juta USD atau sama dengan 76 miliar rupiah. Pokoknya ya asik lah buat para investor nih. Silakan masuk buat Pak Jokowi udah bilang silakan datang ke tempatku, negeriku, beli tanahku, investasi ke sini gitu-gitu. Di sini kita kaya banget negaranya, Gitu. jadi sangat potensial untuk pengembangan bisnis dan lain sebagainya. Apalagi udah 300-an orang loh udah daftar buat Golden Visa ini, Ki. Wow, udah Jadi lo banyak. bayangkan betapa potensi gelimangan harta kita Indonesia ini Iya. dengan investasi-investasi itu. Ya kalau dibandingin utang negara sih 76 miliar belum seberapa ya, belum nutup ya. Tapi nih katanya nih dari 300 orang yang daftar Golden Visa ini diperkirakan bakal ngasih kontribusi buat investasi Indonesia tuh 2T. 2T ya Allah. 2T. Kemarin di korupsinya 271T Kak. Ini baru nutup satu ya. Itu juga nggak nutup juga sebenarnya ya. Utang negara kita 1.000 triliun. Jadi masih kurang berarti. Ya masih 300 kurang ya. lah 998 ya lumayan lah masih. Jadi nanti kita orang-orang Indo kebanyakan orang-orang ini dari asing yang tinggal gitu. Gak apa-apa kan kita udah menuju diversity kan, siap lah kita. Iya. Kita mau orangnya welcome banget lah kita Welcome tuh. banget Sangat nih. welcome. Oh lu mau datang silakan kayak. Iya kan kalau seumpama kita kan tinggal balik aja ini merasakan nuansa kolonial lagi aja gitu. Cuman bedanya yang sekarang kita yang mancing gitu. Ya kita yang mancing. Kalau dibandingkan Kepala Departemen Kampanye dari Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA Beni Wijaya memandang berbagai kebijakan pemerintah terhadap investor kerap menimbulkan persoalan. Ini tuh agak kurang berpihak sama rakyat kecil katanya, apalagi masyarakat adat. Kan ada tanah nih bagus nih eksotis ya kan, ada dibangun resort ya. Masyarakatnya diusir, apalagi masyarakat adat yang udah tinggal berabad-abad sebelum Indonesia merdeka bahkan. Akhirnya pas resortnya jadi nama-namanya ke barat-baratan, menandakan bahwa pemiliknya bukan orang asli sana gitu. Rakyat kecil mah kan secondary dari kemarin kan. Pak Jokowi kan dulu mencerminkan rakyat kecil dulu. Sekarang kan udah konglomerat. Sekarang kan udah nomor 1. Dia 10 tahun jadi orang nomor 1 dong. Ya Ki. mencerminkan konglomerat dong gitu. Oh iya benar. Iya kan. Benar. Maksudnya kita tuh berteman sesuai dengan frekuensinya kita. Kalau dulu dia berteman sama rakyat. Ini kalau Golden Visa dari namanya juga golden ya, tapi ternyata dari dulu emas tuh buat asing ya dari dulu ya. Iya, ini kan memberikan kesempatan emas kan gitu kan. Iya. Tapi emas yang sesungguhnya juga buat asing maksudnya. Iya, walaupun Yang iya kan. Oke. Iya, yang ngasih juga emas-emas. Yang ngasih emas-emas, Iya. memberikan emas kepada asing. Dan ada golden Itu tuh demi mencapai Indonesia emas, Ki. Betul. 2045 tuh kita harus mempersiapkan SDM. Buat Iya bule-bule. Jadi SDM-nya pintar-pintar karena dari bule kan kuliahnya di luar negeri, punya hak tanah di sini, jadi warga negara Indonesia. Keren. Nanti aku berteman sama nama-nama orang-orang Gonzales, William and family. Iya. Lupa sih enggak ya, cuman berusaha untuk tidak peduli gitu, kacamatanya diganti aja, jangan pakai kacamata kuda terus yang dilihat tuh yang di depan aja. Wah, kekayaan gitu. Kadang-kadang ada benernya sih kalau kata pengamen gitu.
harta nggak dibawa mati, tapi kadang-kadang buat orang-orang ini tuh ngingetin gitu. Kayaknya kalau ada di level-level hal yang udah nggak sederhana lagi gitu ya, di kalangan kayak gitu, kita kebawa gayanya nih, kebawa buat jadi monster yang nggak bersyukur gitu. Gue jadi itu kali kan yang menyeramkan dari orang yang katanya gini, kalau seumpama di sana kita harus melawan arus gitu. Tapi ya, mau sekuat apapun melawan arus, kalau arusnya lebih kencang, semua orang akan kebawa arusnya gitu. Apa udahlah utang kita makin banyak, dibuka seluas-luasnya buat asing. Ya. Mana pulau-pulau kita udah banyak yang dijualin, pulau-pulau kecilnya. Ya. Sebenarnya kita mau berasa di negara yang kayak ini, gue berasa miskin. Tapi sebenarnya ya kalau dipikir-pikir dengan segala hal yang kita tadi sebutin gitu ya, satu hal yang masih bisa kita syukurin adalah kita masih bisa ngobrolin ini pakai akal sehat gitu. Berarti masih ada harapan lah di antara kita. Walaupun ya harapan kadang-kadang cuma jadi harapan gitu. Ya semoga itu jadi modal kita untuk berubah gitu. Karena seharusnya Indonesia nggak didesain cuma buat 10 atau 20 tahun sih. Jadi kalau 100 tahun, 500 tahun, kayak kita tinggal tunggu aja sih kapan tumbangnya. Pun kalau kita ternyata udah nggak ada gitu ya, kan kita dari langit tinggal hiburan, kita tinggal rasain tuh dulu nih yang milih joget-joget. Oh gini ya akhirnya gini. Apalagi nih, oke, ternyata di sini juga nggak bagus-bagus banget. Jadi kita ngeliatin pemilu per 5 tahun tuh apa sih progresnya gitu. Ya udahlah gitu kan, mungkin kalau 1000 tahun ke depan baru jadi negara yang makmur. Mungkin pada saat itu 1000 tahun rumah-rumah tapera udah jadi. Iya, 8 itu generasi. Warisan untuk generasi berikutnya. Bagus kan, banget itu gitu. tabungan. Visioner sekali memang. Iya. Jangan lupa nih Sapieners untuk ikutan survei audiens KBR Media. Caranya kunjungi kbrprime.id dan dapatkan official merchandise dari KBR Media. KBR.id ya, kbrprime.id. kbrprime.id, langsung kunjungi. Oke, gitu aja guys. Iya, kita ketemu lagi pekan depan. Dadah. Dah.